Pernah kebayang dah sih ada sebuah negara kecil di dalam negara kita sendiri? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah anomali yang, jujur aja, cukup mengejutkan di jantung industri Indonesia. Sebuah temuan yang bikin kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berdaulat di negeri ini? Untuk ngebahas ini, kita harus mulai dari pernyataan yang sangat keras dan mendasar dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kalimatnya singkat, tapi maknanya dalam banget. Dan pernyataan tadi tuh nunjuk langsung ke satu tempat, Morowali di Sulawesi Tengah. Di sana ada sebuah bandara swasta yang selama bertahun-tahun seolah-olah beroperasi tanpa tertentu sama sekali oleh otoritas negara kita. Bayangin ya, lebih dari 5 tahun. Sebuah bandara di dalam kawasan industri IMIP itu jalan terus tanpa ada petugas bea cukai, imigrasi, atau aparat keamanan negara yang siaga permanen di sana. Ini terjadi sejak 2019 loh. Gila kan? Pertanyaan terbesarnya, kok bisa? Gimana ceritanya hal ini bisa dibiarkan begitu lama? Oke, biar kita semua ngerti gimana kejanggalan ini bisa sampai kejadian, kita perlu mundur sedikit nih. Kita lihat dulu gimana asal-usul proyek industri raksasa ini. Nah, ini dia jejaknya. Semuanya berawal dari kesepakatan di era pemerintahan SBY tahun 2013. Lanjut di 2015, kawasan industrinya diresmiin sama Presiden Jokowi. Puncaknya tahun 2019. Tiba-tiba IMIP bikin bandara pribadi, katanya sih sebagai hadiah ulang tahun. Dan dari situlah selama bertahun-tahun kemudian, bandara ini dibiarkan jalan sendiri tanpa ada aparat negara yang mengawasi secara tetap. Biar lebih kebayang anehnya di mana, coba kita bandingin. Bandara publik biasa, atau bahkan bandara khusus industri lain kayak di Freeport, itu lengkap. Ada bea cukai, ada imigrasi, ada otoritas penerbangan negara. Semua di bawah kendali penuh negara. Nah, yang di Morowali ini dari 2019 sampai 2025, kosong melompong. Beda banget kan? Dan ini nih yang bikin paling bingung. Secara surat menyurat, di atas kertas, bandara ini tuh resmi loh terdaftar di Kementerian Perhubungan. Tapi prakteknya di lapangan, zong. Nggak ada kontrol negara sama sekali. Ini sebuah paradoks yang aneh banget. Jadi, sebetulnya apa sih bahayanya punya titik buta sebesar ini di negara kita? Karena justru disinilah masalahnya jadi serius banget. Ini bukan lagi sekedar soal pelanggaran administrasi, tapi udah jadi ancaman yang nyata dan berlapis-lapis buat kedaulatan bangsa kita. Risiko dari anomali ini bisa kita pecah jadi 3 kategori utama. Dan masing-masing ini punya dampak yang sangat serius. Ada soal kedaulatan ekonomi, keamanan nasional, sampai ke pertahanan dan geopolitik. Oke, pertama, dari sisi ekonomi. Logikanya sederhana aja. Kalau nggak ada bea cukai, siapa yang bisa jamin nggak ada sumber daya alam kita yang berharga diterbangkan ke luar negeri diam-diam? Nilainya berapa? Pajaknya lari kemana? Negara jelas bisa rugi besar-besaran. Kedua, ini lebih ngeri lagi, keamanan nasional. Tanpa ada imigrasi dan pemeriksaan kargo yang ketat, ya apa aja bisa masuk. Bisa pekerja ilegal, barang selundupan, senjata, atau bahkan ancaman biologis. Ibaratnya pintu rumah kita kebuka lebar, dan siapapun boleh keluar masuk tanpa kita tahu dia bawa apa. Ancaman ketiga, dan ini mungkin yang paling bikin merinding, adalah ancaman geopolitik. Lokasi Morowali itu strategis banget loh, deket sama alur laut kepulauan Indonesia atau ALLQ, jalur yang vital banget buat perdagangan dunia dan pergerakan militer. Nah, kalau ada bandara tak bertuan di sana, bahaya banget kan kalau sampai disalahgunakan jadi basis logistik buat operasi intelijen atau militer asing? Dan ini bukan ngomongin skenario film fiksi ya. Dari tempat seperti itu, bisa aja diluncurkan drone bawah air buat mata-matain, buat metain dasar laut kita secara rahasia. Itu taktik yang krusial banget di perang modern. Ingat kan, beberapa waktu lalu pernah ditemukan drone bawah air asing di perairan dekat Selayar? Nah, ini bukti kalau ancamannya itu nyata. Nah, menghadapi anomali yang udah kelewat batas ini, akhirnya negara kita bertindak. Dan sekali bertindak, pesannya sangat jelas dan sangat tegas. Pada 20 November 2025, TNI langsung menggelar latihan militer gabungan besar-besaran di Morowali. Catat ya, lokasinya persis di Morowali. Ini jelas bukan sebuah kebetulan, ini adalah sebuah pesan. Bahkan coba lihat nama latihannya, Operasi Perebutan Pangkalan Udara. Namanya aja udah nggak pakai basa-basi. Ini adalah sinyal yang super jelas bahwa pemerintah siap menegaskan kendali dan nggak ada sejengkal tanah pun di republik ini yang boleh berada di luar jangkauan negara.
Menteri Pertahanan sendiri yang menegaskan, latihan ini tujuannya untuk menegakkan kedaulatan dan menertibkan sektor pertambangan. Ini adalah cara negara untuk bilang, "Hey, kami ada di sini, aturan harus ditegakkan." Oke, unjuk kekuatan lewat latihan militer itu satu hal. Keren. Tapi, terus apa? Karena yang paling penting sebetulnya bukan cuma aksi sesaat, tapi apa yang terjadi setelahnya untuk memastikan kedaulatan jangka panjang. Langkah lanjutannya udah jelas banget harusnya. Pertama, ya tempatkan petugas permanen di sana. Bea cukai, imigrasi, semua otoritas negara harus ada 24 jam. Kedua, lakukan audit total ke semua proyek investasi asing yang punya infrastruktur pribadi. Jangan-jangan ada morowali-morowali lain. Dan ketiga, yang paling penting, perkuat aturannya biar anomali kayak gini nggak akan pernah kejadian lagi. Dan ini yang jadi penutup sekaligus pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Kasus Morowali ini udah membuka sebuah borok, sebuah kerentanan yang sangat kritis dalam sistem kita. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah Morowali, di mana lagi? Apa masih ada titik buta lain seperti ini yang tersebar di seluruh Nusantara? Karena pertaruhannya bukan lagi main-main, ini soal kedaulatan bangsa.